Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhiden Yakifar Afkar, biasa dipanggil Afkar. Di sini sebagai mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dari Prodi Arsitektur dengan NPM 106. Ya, di sini saya akan melakukan video reaction mengenai Coki Pardede dan Guru Gembul yang membahas tentang ateisme yang dipahami oleh si Coki Pardede. Setelah saya menonton videonya tadi, dari menit ke 215 itu video itu membahas bahwa beberapa orang itu merasa hidup mereka itu lebih bermakna tanpa ada keyakinan pada Tuhan dan menganggap kehidupan bisa dijalani dengan baik tanpa agama. Ya, saya kurang setuju, soalnya menurut saya itu saya pernah tahu dari surat Az-Zariyat ayat 56 itu isinya hidup itu bukan hanya sekedar mencari kebahagiaan duniawi, namun juga beriman kepada Allah. Nah, dengan beriman kita dapat tahu kayak tujuan hidup kita itu apa sih sebenarnya. Nah, dari tujuan kita itu kita tidak tersesat. Nah, kebanyakan malah orang yang tersesat itu karena mereka tidak tahu tujuan hidup itu apa, gak tahu tujuan hidup yang jelas itu bagaimana gitu loh. Oke, selanjutnya dari yang saya tangkap di menit 5:40 itu isinya sains itu tidak bisa memberikan jawaban yang absolut dan manusia itu harus menerima bahwa banyak hal itu masih belum bisa dilakukan secara ilmiah. Dan di Islam juga itu sebenarnya juga memiliki ilmu pengetahuan, namun Islam itu juga mengatakan bahwa ilmunya itu ada batasnya, ada kalanya, batasan yang tidak bisa dijangkau akal manusia. Nah, Islam itu mengajarkan di samping memahami dunia melalui ilmu, manusia juga harus berserah diri kepada Allah. Soalnya siapa yang tahu tentang dunia ini itu hanya Allah saja. Kita itu di sini untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita harus mencintai kepada Allah semua. Saya lihat tadi di menit 8:10 setuju dengan dari Coki itu bahwa penting untuk menghormati perbedaan keyakinan. Dan yang dikatakan sama Coki itu, ateisme itu tidak selalu bertentangan dengan agama. Coki sendiri juga merasa tidak ingin untuk merugikan orang lain. Islam juga itu mengajarkan untuk tidak saling merugikan satu sama lain. Bahkan Islam mengajarkan umat yang saling merangkul meskipun berbeda pandangan keyakinan masing-masing individu. Nah, di sini kita konteksnya kita itu meskipun orang ateis itu saja masih menghargai yang berbeda dengan keyakinannya dia. Kita yang sebagai umat beragama, kita juga harusnya toleransi dengan agama lain yang mungkin memiliki perbedaan pandangan dengan kita gitu loh. Aku juga tahu dari menit 10:05 jujur saja saya itu kurang setuju. Di sini pandangan seorang ateis cenderung melihat kehidupan ini itu sesuatu yang harus dinikmati tanpa perlu memikirkan kayak konsekuensi kita itu apa gitu. Setelah mati kita nggak tahu kayak konsekuensi itu apa gitu. Nah, menurut saya di Islam itu kita memang dianjurkan untuk menikmati hidup, tapi kita juga harus sadar bahwa dunia ini itu fana dan setiap perbuatan nantinya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, di sini kita sebagai umat Islam itu kita harus mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan ke depannya, karena itu nanti bakal ada masanya buat kita itu dihakimi sama yang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.